Kita pasti sering berdoa ya bagi orang yang kita kasih. Sering, selalu ya. Kita akan berdoa kepada mereka supaya mereka sehat, supaya mereka berhasil, supaya mereka sukacita, supaya mereka menikmati hal-hal indah dalam hidup ya. Tetapi kita juga pasti berdoa ketika mereka dalam keadaan sakit. Kita berdoa supaya mereka sembuh. Kita berdoa supaya mereka kuat. Kalau mereka sedang terpuruk, usaha pekerjaannya susah, pasti kita berdoa ya. Karena kita mengasihi orang, karena kita mengasihi. Apalagi kalau dia baik kepada kita ya. Kalau dia sering memberi sesuatu kepada kita pasti mendoakan. Kenapa? Karena memang itu jadi salah satu sikap sifat ya kita orang percaya yang akan mendoakan orang lain. Salah satu hal yang harus mempraktikkan firman Tuhan, saling mendoakan. Tetaplah berdoa. Contoh-contoh diberikan oleh hamba-hamba Tuhan. Paulus yang bilang dalam surat-suratnya, aku selalu berdoa buat engkau. Dan itu menenangkan, menyenangkan, ya, sangat menyenangkan. Dalam pelajaran tentang seorang perwira dan hambanya yang sakit, kita juga belajar tentang bagaimana menyampaikan kepada Tuhan keadaan hambanya, bagaimana dia berusaha bertemu dengan Tuhan dan berharap bertemu dengan Tuhan untuk menyampaikan hambanya yang sakit dan sangat menderita. Dia selalu berharap seperti itu. Dan dalam kisah tentang seorang perwira dan Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 ini, kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya tahu ada seorang perwira yang membutuhkan dia, ada seorang yang punya iman yang sangat luar biasa, seseorang yang punya iman yang luar biasa yang sedang menanti Tuhan. Karena Tuhan Yesus di dalam kehidupannya di dunia, dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa mengetahui terlebih dahulu apa yang harus dia lakukan. Dia bukan seperti kita yang melakukan sesuatu secara tiba-tiba, acak, atau tanpa rencana. Tidak. Tuhan itu maha kuasa. Yesus kita itu, Tuhan Yesus kita itu maha kuasa. Tuhan Yesus kita itu maha tahu. Jadi semua hal yang ada di sekitar dia, bahkan yang jauh jaraknya dari dia waktu dia di dunia, bahkan sesuatu yang akan terjadi, semua dia tahu. Jadi pasti dia tahu ada seorang perwira yang membutuhkan dia karena ada hambanya yang sakit. Maka Tuhan Yesus datang ke Kapernaum dan perwira itu bertemu. Orang-orang pikir waktu itu atau sama dengan si perwira merasa ini saat yang tepat. Kebetulan sekali dia datang. Jadi saya harus bicara dengan dia. Saya harus menyampaikan permohonan saya tentang hamba saya kepadanya. Tapi sebenarnya tidak mungkin dia datang pada saat itu dengan saat yang tepat menurut uh, perwira. Tetapi memang Tuhan mengatur semuanya. Karena dia tadi maha kuasa, maha tahu. Dia mengatur semuanya. Dia mengatur dia harus berketemu dengan perwira ini. Dia mengatur dan bertemu dengan banyak orang di dalam cerita dalam Alkitab, dalam kitab-kitab Injil. Dia mengatur semua. Lalu dia bertemu dengan perwira dan perwira itu menyampaikan keinginan. Bukan baru saat itu Tuhan tahu. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan Yesus sudah tahu. Tetapi harus dinyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Apa yang harus terjadi dan apa yang harus dipelajari dari hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau lakukan. Dia datang di Kapernaum dan perwira itu datang lalu sujud memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang padanya, aku akan pergi menyembuhkan hamba. Lalu reaksi dari si perwira adalah seperti yang saya katakan kemarin. Perwira itu berterima kasih dengan cara yang unik. Tuhan, engkau sangat besar. Hamba tidak layak.
menerima engkau. Bahkan hamba sangat percaya dengan kata-katamu saja. Itu sudah cukup membuat hamba yang ada di rumah sembuh. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, saya tidak pernah melihat, aku tidak pernah melihat ada iman seperti ini, bahkan di kalangan anak-anak kerajaan, di kalangan orang Israel. Aku belum pernah lihat. Apakah Tuhan baru tahu imannya saat iman perwira itu saat itu? Tidak. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu dan dia datang di Kapernaum bertemu dengan seorang perwira dan dia harus sembuhkan hamba perwira itu. Dan perwira itu akan mengingat sepanjang hidupnya. Akan menghormati Tuhan sepanjang hidupnya. Akan semakin kuat imannya kepada Tuhan. Karena dia sudah punya iman bahkan sebelum Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup. Perwira ini sudah punya iman. Bahkan sebelum Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup. Setelah Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupnya, imannya bertumbuh. Penghormatannya kepada Tuhan makin luar biasa. Saat-saat dia menghormati Tuhan semakin luar biasa. Karena Tuhan yang dia percaya melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu bahkan menawarkan sesuatu kepadanya. Untuk datang ke rumahnya. Jadi Tuhan bukan kebetulan. Tuhan tahu di mana ada orang beriman. Tuhan tahu di mana ada orang-orang beriman yang membutuhkan pertolongannya. Dia tahu. Dan dia datang di Kapernaum. Bertemu dengan seorang perwira yang punya iman yang luar biasa. Dan orang yang punya iman yang luar biasa itu, Tuhan Yesus tunjukkan kuasanya. Dan orang yang punya iman yang luar biasa itu, yang menerima kuasa Tuhan, melihat kuasa Tuhan Yesus, orang-orang yang punya iman luar biasa itu akan semakin menghormati Tuhan. Bisakah kita seperti itu? Saya bilang beberapa waktu lalu, kita tidak bisa. Kenapa? Karena iman seperti ini di kalangan orang Israel pun tidak punya. Tidak ada. Apakah kita bisa? Kita mungkin harus melakukan atau mengatakan sesuatu yang lebih rendah lagi daripada prajurit. Dari perwira ini. Mungkin kita akan bilang ke Tuhan, saya tidak punya iman seperti perwira itu. Tapi saya percaya pada kuasa-Mu. Saya percaya Engkau tahu iman saya sekarang. Kalau iman saya masih kecil, tidak kuat, Engkau tahu. Saya tidak akan meminta Engkau melakukan sesuatu dan saya. Tetapi apapun yang Engkau mau lakukan, saya mau terima. Saya adalah hamba-Mu Tuhan, yang tidak layak. Tidak layak bahkan meminta kepada-Mu. Mungkin hamba tidak layak juga beriman kepada-Mu. Tapi kepada siapa lagi saya bisa layak? Hanya Engkau yang dapat melayakkan hamba datang, beriman, meminta, dan menerima sesuatu dari. Mungkin itulah kita. Tidak sebesar iman yang dimiliki oleh sang perwira. Tapi kita punya iman. Dan Tuhan tahu iman kita. Tuhan tahu.